Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar kalian semua wahai masyarakat sosial media? Semoga semua yang dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi pesan saya kepada kalian semua wahai masyarakat, jangan lupa untuk selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di video kali ini kita akan sama-sama menonton, yaitu di channelnya Ustadz Das'ad Latif. Nama channelnya Das'ad Latif. Tapi supaya kita lebih adab dan sopan, kita bacakan channelnya Ustadz Das'ad Latif. Oke masyarakat sosmed, yang judulnya adalah apa beda musibah dengan azab? Tanda tanya. Oke. Jadi mohon maaf jikalau di luar hujan. Ini pun ruangan nggak kedap suara, ya kan? Jadi mohon maaf lah. Langsung saja. Kalau mau original videonya, aku taruh di bawah link deskripsi. Bisa diklik dan bantu support channel Ustadz Das'ad Latif. Oke, langsung saja kita ke videonya. Apa? Are you ready? Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah. Fokus, oke, untuk menontonnya wahai masyarakat sosial media. Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, Ini ada lagi pemberian khutbah Jumat ya, Allah, Ustaz. di mana pemberian itu memang kita mau, dan pemberian itu mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang lazimnya disebut nikmat. Saya mau jadi pegawai dan Allah kabulkan. Lalu kepegawaian saya itu makin mendekatkan saya kepada Allah. Itulah nikmat. Pak masih nasanya gitu. Tapi ada juga pemberian Allah, kita tidak mau, kita tidak senang, tapi Allah kasih. Itulah musibah. Tidak ada orang mau terbakar rumahnya, kena gempa, banjir, badai, tapi Allah kasih. Kena kalah, kena musibah. Dan musibah itu datang tidak serta-merta. Tidak ujuk-ujuk datang, banjir. Tidak. Allah ini Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak mungkin tiba-tiba satu daerah dikasih. Dan sifat musibah itu ada 3. Dan lagi berduka kan, saudara kita di Jawa Barat. Musibah itu ada 3 kategori. 1, ujian. Siapa yang diuji? Mereka yang baik imannya, mereka yang bagus akhlaknya. Maka si tepena, maka si kedo-kedona. Nah kena ya bala, Allah turunkan musibah. Sesungguhnya dia lagi diuji. Namanya orang ujian pasti berat. Tapi pasca ujian, maqamam mahmuda, saya angkat derajat. Mau jadi dokter, tidak gampang. Diuji, mau jadi guru besar, tidak gampang. Tapi begitu kau lulus, dapat kau penghargaan. Jadi kau dokter, jadi kau guru besar. Diuji. Yang kedua, musibah berupa teguran. Siapa yang ditegur? Mereka yang 50-50. Dia yang sholat, dia yang korupsi. Dia yang sedekah, dia yang rampok. Nah songogie, napasi jama-jamai anu salai sibanu mani cengi. Allah tegur, jangan kau begitu. Kasih musibah, supaya apa? Mari ngerek kok, ingat kok. Yang ketiga, musibah berupa azab. Pancallah. Siapa yang mereka diazab? Mereka yang maksiat, tidak pernah ibadah, dosa aja dia kerja. Dikasih kok azab. Dihukum kok dulu. Bahasanya panjang. Disari kok DP. Aslinya nanti di akhirat bayar lunas. Dalam satu kawasan, satu musibah, banjir, gempa, tsunami, longsor, satu jenis musibah. Dalam penduduk itu ada 3 kategori. Ada yang diuji, ada yang ditegur, ada yang diazab. Nah untuk mengetahui apa dia uji, diazab atau dia ditegur, tergantung orang itu.
nggak sholat, nggak puasa, maksiat aja kerjanya, di lingkungannya tidak ada senang, tiba-tiba kena tsunami, longsor, dia datang, diuji ke ini, diuji ke Ustaz, dalam hatiku, bukan diuji di Panjar. Nah, kenapa Allah turunkan musibah? Tidak mungkin Allah turunkan begitu saja. Bahasa Al-Qurannya menurut surah Ali Imran, itu bahasanya diundang itu musibah datang. Ngobi. Apa yang penyebab datangnya musibah menurut Al-Quran surah Ali Imran ini? Satu, wayakfuruna bi ayatillah. Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Apa itu kufur? Bahasa Arab. Apa Indonesianya? Kau sembunyikan ayat-ayat Allah. Artinya apa? Kau baca ayat Allah, kau baca tiap malam Jumat, tapi nilai-nilai dalam ajaran itu kamu injak-injak. Sudah tahu bayar zakat wajib, tapi tidak bayar zakat. Tak aja nih nak calak uangnya. Zakat, ini yang banyak kita lalaikan. Sholat Pak, wah alhamdulillah bagus sholat kita. Tapi kita lalaikan zakat. Padahal zakat itu satu paket dengan sholat. Orang yang tidak sholat, bayar zakat, sholatnya sia-sia. Tidak bayar zakat. Orang yang bayar zakat tapi tidak menunaikan sholat, zakatnya akan hilang, tidak ada gunanya. Dalam ilmu tafsir, ini disebut perintah serangkai. Maknanya, tidak diterima perintah yang satu apabila perintah rangkaiannya tidak dilakukan. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kau kepada Rasulnya. Taat kepada Allah tapi mengkhianati Rasul, taatmu kepada Allah sia-sia. Begitu juga sebaliknya. Perintah serangkai yang kedua, aqimis sholat wa atus zakat. Tetongang isam pajangnya, wajah sedekahmu. Tidak boleh dipisah. Sholatnya baik, tapi zakatnya dia tidak tunaikan, maka sholatmu akan sia-sia di akhirat kelak. Tidak ada guna. Kita kalau sholat Pak rajin, puasa rajin, umroh tiap tahun. Tapi sudah kita sakati itu mobil tak. Sudah kita sakati itu jam tangan tak. Sudah kita sakati itu handphone tak. Sudah kita sakati itu rumah tak. Sudah kita sakati itu honor tahunan tak. Kalau tidak, inna azabila sadid. Tunggu minggu calako. Dan azab Allah itu turun tak. Biar yang sholat kena di situ. Biar yang baik agamanya kena di situ. Kenapa? Yang baik agamanya diuji kok. Ujianmu apa? Kenapa tetanggamu kok tidak ingatkan? Bayar zakat kita. Bapak yang punya mobil, punya rumah, apa sudah bayar zakat? Kalau tidak disakatkan, ilustrasi sederhananya begini. Itu aja nanggagan dari uangnya. Itu zakat, tidak banyak. Berapa Ustaz? 2,5% tidak cukup tidak saudara? Kata Allah yang 97,5 ambil semua mako. 2,5 diseminta. Orang cendekiawan, orang cerdik berkata lagi, kenapa nih mesti dikeluarkan 2,5%? Modal-modal tak, risiko-risiko tak. Kita yang kerja, kok kenapa dikeluarkan 2,5%? Jawabannya begini, apa Bapak bisa bekerja kalau dikasih lumpur? Enggak. Apa Bapak masih bisa ngajar kalau sudah dikasih penyakit ginjal, gula, leper, tidak bisa lagi gerak? Nah, niga maleko yang rusengnya di sini. Siapa yang kasih kau itu kesehatan? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dokter. Kalau dokter kasih sehat kau, tidak ada dokter kena COVID. Benar. Tapi siapa yang kasih sehat kau? Allah. Maka Allah minta syukuri itu kesehatanmu cari nafkah. Syukuri itu kesehatanmu jadi profesor. Syukuri itu kesehatanmu jadi orang kaya. Wajah. Berapa kau bayar? 2,5%. Dan muka untuk Allah. Untuk siapa? Kasih ke itu sopirmu yang miskin. Kasih ke itu pembantumu yang miskin. Kasih ke itu temanmu yang tidak mampu. Kasih dia kau 2,5%. Kalau tidak, maka kotor semua harta kita. Ilustrasi contoh sederhana. Ini air. Air putih ini halal. Inilah gaji tak sebagai peneliti. Bukan peneliti yang bikin-bikinnya. Yang kita dapat gaji dengan halal. Nah ini nih. Boleh diminum. Tapi begitu Bapak tidak keluarkan zakatnya 2,5%, Bapak ibaratnya mencelupkan jari-jarinya di kloset, kakus, satu tetes saja masuk di sini, demi 2,5%.
lebih banyak ini daripada yang masuk satu tetes. Begitu air kloset masuk satu tetes dalam air suci ini, belum mau pakai minum nih kira-kira. Masih mau kita minum ini? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena kita tahu sudah kotor. Iya. Orang yang punya penghasilan, lalu tidak bayar zakat, rumahnya dia tidak zakati, kebunnya dia tidak zakati, empangnya tidak disakati, gajinya tidak disakati, maka berkumpul, maka itu yang disebut detail Al-Quran at-takasur. Berlomba-lomba memperkaya diri, mencari dunia sebanyak-banyaknya, lalu mereka enggan membayar zakat, maka akhirat nanti kau dapat hukumannya. Bahasanya ulama pandai Kadiolo, dipasi depung mana roh asogiremu, dijadikan rantai, disuruh pikul, dan terakhirnya disuruh masak. Bahasanya kalau kita di kampung, andre kula bujang, buka mulutnya, pasti masuk di sini. Masya Allah. Itulah orang yang enggan membayar zakat. Nah, zakat kita biasa salah paham. Nah, bawa ini masjid zakat. Zakat harta bukan ke masjid. Zakat harta bukan ke masjid. Kemana zakat harta? Ada 8 penerimanya. Yang inti dari 8 itu adalah pemberantasan kemiskinan. 8 snap. Ke masjid, sedekah. Nah, bisa ke masjid. Boleh ke masjid menurut ulama kontemporer, fikih kontemporer. Boleh dibawa zakat ke masjid dengan catatan di atas gunung, di gunung itu ada kampung mu'alaf, tidak ada masjid, maka boleh zakat harta kita bangun masjid. Itu masuk kategori bisa. Fisabilillah. Nah, saudaraku, mudah-mudahan kita mulai mengetahui dan membayar zakat. Zakat syaratnya cukup haul dan nisabnya. Haulnya 1 tahun, nisabnya 85 gram emas. Artinya apa? Kalau Bapak punya harta 1 juta, belum wajib dizakat. Tapi kalau sudah cukup 85 juta, karena 1 gram emas sekarang 1 juta, berarti 85 juta. Ada wanita 85 juta, dikuasai selama 1 tahun, maka sudah wajib 2,5% keluarnya. Rumah, sekali aja kalau dia hanya tinggal. Tapi kalau rumah itu berproduksi jadi kos-kosan, jadi rumah kontrak, maka setiap tahun dikeluarkan zakat. Begitu juga mobil, begitu juga emas. Kalau emas itu jadi rental, keluar masuk pengadaian menjadi modal, maka tiap tahun dikeluarkan. Tapi kalau hanya menjadi perhiasan, sekali saja kita keluarkan zakat. Inilah pengundang azab yang pertama. Wa yakfuruna bi ayatillah. Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Dia baca ayat Allah, tapi ajarannya diinjak-injak. Yang kedua penyebab datangnya azab Allah, mereka membunuh Nabi secara tidak benar. Bah, berkata lagi mahasiswaku, gimana membunuh Nabi? Ustaz, tidak ada Nabi sekarang. Betul, fisiknya Nabi sudah tidak ada. Lalu apanya yang kita bunuh? Ajaran-ajaran sunnahnya. Kalau kita bapak-bapak, sunnah Nabi paling senang poligami. Tapi sunnah-sunnah Senin Kamis, berat. Sholatnya Nabi, sampai bengkak betisnya Nabi kalau sholat. Kita sholat duhur 3 menit, 2 menit. Isya 2 menit cepat. Ditanya kenapa cepat sekali? Kan kita bukan Nabi, Ustaz. Nabi itu sholat 10 menit, 20 menit. Itu Nabi, Ustaz. Kita ini manusia biasa. Tapi kalau istrinya Nabi langsung kita nomor 1 depan. Sunnah. Membunuh sunnah Nabi. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, penyebab datangnya azab Allah. Terlewat-lewat. Mereka melampaui batas. Coba lihat Pak, kita melampaui batas. Kalau dulu orang malu dibilang pejudi, sekarang judi jadi kebiasaan hidup kita. Judi online. Dan kita tahu dan dibiarkan. Tunggu nih, kasih turun semua. Kenapa orang baik kena? Kenapa kau tidak tegur? Berzina, selingkuh. Orang malu dibilang poligami Pak, takut. Tapi selingkuh dia senang. Berbuat maksiat tidak malu lagi. Dulu kalau ada orang hamil, diusir dari kampungnya. Mesukko, mau pakai sirik-sirik, mau tampuk. Sekarang pesta 7 bulan Pak. 7 bulan hamil, kasih pegang pesta besar-besar. Coba lihat orang Bugis dulu Pak. Kau mau tampuk anak-anak, biar tuh. Buang. Kau keluarkan ini kampung, tinggalkan, kau kasih malu-malu kita. Sekarang kasih pesta besar-besar. Begitu diprotes tuh. Coba sekali ada cucu. Ya silakan.
maksiat terang-terangan, tunggu azab Allah pasti turun. Dan yang keempat, dzalika bima azaw, mereka berbuat zalim secara terang-terangan. Zalim ada 3. Zalim kepada Allah, kita nikmati segala pemberian Allah, kewajiban kita tidak lakukan. Zalim kepada Allah. Yang kedua, zalim kepada sesama manusia. Zalim kepada mitra kerja, rekan sejawat, dipersulit profesornya, dipersulit naik pangkatnya, supaya apa? Cukup satu yang ada sinar di fakultas itu. Orang zalim seperti itu, tunggu mina siksa ku Allah. Gimana cara Allah menyiksamu? Bensiun nak kena mau stroke. Dan begitu kau kena stroke, tidak ada itu anak buahmu mau datang. Malah dia berdoa, muduk baik. Nauzubillah min dzalik. Zalim kepada sesama manusia. Haknya orang kita ambil, kewajiban kita kepada orang kita tidak tunaikan. Zalim kepada sesama manusia. Bahkan jangankan orang lain, kepada istrinya aja dia zalim. Kepada anaknya dia zalim. Zalim secara terang-terangan. Yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Nah, ini sekarang banyak, Pak. Mata punya hak, tapi karena Piala Dunia kita begadang sampai pagi. Itu zalim. Tubuh perlu istirahat, tapi kita tidak peduli, itu zalim. Dan semua akan dimintai tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk menghindari sebab-sebab turunnya musibah. Kalaupun pada akhirnya kena musibah, saudara kita yang ada, kita tidak, alhamdulillah, terjauh dari musibah itu. Kita tunjukkan musibah itu sebagai ladang amal. Dengan cara apa? Pertama, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang punya kemampuan teknis, sumbangkan teknis yang Anda tahu untuk membantu saudara kita. Yang punya pengetahuan, gunakan pengetahuan itu untuk membantu dan meringankan beban teman kita, saudara kita yang kena musibah. Yang punya rezeki berlebih dan cukup, sedekahkan untuk meringankan beban mereka. Ini yang disebut orang kena musibah, kita menjadikan dia ladang amal. Mudah-mudahan musibah yang menimpa negara kita bukan berupa hukuman, bukan juga teguran, mudah-mudahan ujian, karena kita ingin naik menjadi orang-orang yang diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Barakallahu li wa lakum wa izza'il mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim. Jangan lupa di subscribe ya channelnya Ustadz Das Al-Latif yang masyarakat sosial media. Oke, jadi udah habis kita nonton wahai masyarakat sosial media. Semoga saja pesan-pesan dan yang disampaikan oleh Ustadz Das Al-Latif bisa sampai kepada kita semua dan bisa menjadi iktibar pelajaran kepada kita semua di masyarakat sosial media. Dan kita doakan semoga saja Ustadz Das Al-Latif dan semua ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz yang menyampaikan ceramah kepada umat, kita doakan semoga saja dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan supaya mereka sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil wahai masyarakat sosial media di video kali ini, yuk sama-sama kita memperbaiki diri dan saling mendoakan satu sama lain. Gimana maksudnya? Maksudnya kayak gini. Jikalau kita tak sanggup untuk menegah suatu maksiat ataupun suatu perbuatan yang enggak baik, maka alangkah baiknya kita mendoakan orang itu supaya dia dapat berjalan di jalan yang lurus, yaitu di jalan yang Allah ridai. Oke masyarakat sosmed. Dan jikalau ada kekuasaan ataupun jikalau ada kekuatan, kita bisa menegahnya langsung saja bisa ditegah. Supaya kenapa? Karena tidak mengundang azab Allah kepada kita semua wahai masyarakat sosial media. Jadi mungkin segitu saja kesimpulan yang dapat saya ambil. Mohon maaf jikalau banyak kesalahan dan kekurangan di video, dan boleh ditambahkan saran dan kesimpulannya di bawah komentar itu. Oke, kita interaksi di sana dan kita sama-sama
berdiskusi di kolom komentar. Oke masyarakat sosmed, jadi mungkin segitu saja. Jangan lupa di like video ini dan di subscribe yang warna merah itu, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi. Dan kalau nggak keberatan bisa di share ini punya macam video. Oke, jadi mungkin segitu saja. Saya Muli dari Aceh mengundurkan diri dari hadapan kalian semua, wahai masyarakat sosial media. Wassalam, bye bye.